Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Salam sukacita dalam Kristus Yesus. Tak terasa kita sudah berada dalam akhir pekan ini. Sejenak kembali saya mengajak untuk mempersiapkan waktu menyatu dengan Tuhan melalui renungan pagi. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Pagi ini kita akan membaca Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai 31. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk menerima berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami berserah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Kudus mengaruniakan kami hikmat untuk mendengar dengan baik, memahami apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Ampuni dosa kami dan sambut kerinduan kami Tuhan. Amin. Yesaya 1 ayat 21 sampai 31. Hukuman atas Yerusalem. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuhan. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam yang maha kuat, pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasehatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil dan orang-orang yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkan. Amin. Kepompong menjadi kupu-kupu. Itulah tema kita saat ini. Saya mengingat pelajaran waktu SD tentang perubahan yang dialami secara alami oleh seekor kupu-kupu. Dari kepompong berproses dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah dan dapat terbang. Perubahan ini melalui sebuah proses yang dahulunya adalah seekor ulat. Namun ternyata dalam sebuah proses menjadi seekor kupu-kupu yang indah dan cantik. Berbeda dengan umat Yahuda yang juga mengalami perubahan. Hal itu tampak pada kata tadinya, kemudian berubah dengan memakai kata tetapi sekarang. Kita bisa membaca dalam ayat 21, pembacaan kita dikatakan seperti ini. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal.
Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuhan. Sayangnya, perubahan tersebut jauh dari keinginan Allah. Itu sebabnya Allah turun tangan untuk mengembalikan umat Allah pada rel yang benar sehingga menjadi mampu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Perubahan yang tadinya pada umat Allah diungkapkan secara gamblang oleh Yesaya bahwa dahulunya mereka adalah pelaku keadilan dan kebenaran. Kini mereka menerima suap serta mengabaikan hak anak-anak yatim dan para janda-janda. Ketidakadilan dan ketidakbenaran itulah yang menguasai kehidupan mereka sekarang. Saudara yang diberkati Tuhan, pertumbuhan iman seseorang harus melalui proses. Namun harus dengan proses yang baik agar mengarah kepada perubahan yang lebih baik. Mungkin dalam proses perubahan yang kita alami akan mendapat cibiran bahwa orang Kristen itu begini dan begitu, atau mungkin juga ada pandangan yang mungkin buruk. Tetapi karena kita adalah milik Kristus, maka kita harus yakin bahwa dalam pandangan Tuhan kita sungguh-sungguh berharga. Bagaimana sebuah kepompong menjadi kupu-kupu? Maka dibutuhkan juga sebuah keseriusan dalam sikap berserah kepada Tuhan, agar Tuhan sendiri menjadikan kita sebagai pribadi Kristen yang baik, yang meneladani Kristus dalam kehidupan ini. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan. Kami bersyukur bahwa kami diberikan hati yang selalu rindu kepada firman-Mu dengan memulai dalam saat teduh untuk menjalani kehidupan kami ini. Terima kasih atas kekuatan ini Tuhan. Kami percaya dalam seluruh aktivitas kami hari ini, kami berada di dalam kendali Tuhan. Oh Bapa di sorga, kami ingin menyerahkan kehidupan kami sebagaimana Engkau menyertai kami dalam satu pekan yang telah berlalu. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita bagi kami, bahwa kami sungguh memuliakan Engkau, baik ketika kami berada di dalam rumah kami, maupun ketika kami berada di luar kami, di luar rumah kami, Engkau akan menyertai kami pula. Bapa di sorga, kami taruhkan ke dalam tangan kasih-Mu pengharapan kami. Bagi kami yang berada dalam kelemahan tubuh, berkenan Tuhan menguatkan iman percaya kami melihat tangan Tuhan begitu baik melawat kami. Kami yang berduka cita, Tuhan Engkau pasti menghiburkan kami. Kami yang sedang bergumul dalam berbagai hal, entah itu ekonomi kami, pekerjaan kami, usaha kami, ataupun pendidikan anak-anak cucu-cucu kami. Tuhan, kami percaya Engkau ada di atas semuanya. Kami pun berdoa bersama dengan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikan hati yang selalu gembira. Ya Bapa, sungguh pasti ada hal yang indah bagi kami yang kami akan alami dalam sepanjang hari ini. Namun ajar kami untuk selalu berhikmat, mengucap syukur kepadamu saja. Oh Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami, bahwa dalam bulan Agustus ini ada banyak hal yang akan kami lakukan sebagai warga negara Indonesia untuk merayakan hari kemerdekaan bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati kami agar selaku persekutuan orang-orang percaya turut ambil bahagian dalam bersuka cita merayakan hari kemerdekaan ini. Tuhan, penuhkanlah kami kuasa Roh Kudus-Mu, kami yang setia di dalam pelayanan Engkau berkati kami Tuhan. Kami juga dalam rumah tangga kami masing-masing, Engkau berkati kami, berikan kami damai dan sejahtera-Mu.
Oh Tuhan Bapa di sorga, persiapkanlah diri kami untuk bersama-sama menyatu dalam pelayanan pada hari Minggu esok. Ya Bapa, berkatilah kami semua, penuhkan kami dengan hadirat-Mu. Ini kami yang datang berdoa, bersyukur dan bermohon. Dengarkanlah kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita saudara dalam renungan pagi. Terima kasih atas kesetiaan saudara. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Salam sehat.